sudah cukup tertipu daya sama akal bulus kamu itu. Aku benci sama kamu. Raffi anak aku jadi bodoh gara-gara kamu. Anak ibu harus segera dioperasi. Karena kalau tidak, kondisinya akan semakin kritis. Dan kemungkinan besar, anak ibu tidak akan tertolong lagi. Masya Allah. Jangan mentang-mentang aku kerja di tempat kamu. Kamu bisa seenaknya nyuruh aku apa? Asal kamu tahu. Aku udah bilang berapa kali sama kamu kalau aku nggak akan pernah mau minum itu. Karena minuman ini haram. Lo yang udah buat Bella malu di depan teman-teman lo sendiri. Jadi lu lebih ngebelain dia, sekretaris lu sendiri, daripada gua adik lu sendiri, saudara lu, Jo. Lu di sini, gua bayar. Jangan pernah berharap lebih. Dan lu jangan pernah lupa dari mana lu berasal. Ingat itu. Gua tahu banget kelakuan orang-orang miskin kayak lu. Tapi gua juga tahu gimana nanganin orang-orang miskin kayak lu. Dan lu di sini, gua bayar. Jangan pernah berharap lebih. Dan lu jangan pernah lupa dari mana lu berasal. Ingat itu. Kamu salah, Raffi. Aku sama sekali nggak pernah minta Ibu Sari untuk beliin aku perhiasan. Dan aku juga nggak pernah manfaatin penyakitnya Lina untuk kepentingan aku dan untuk kepentingan siapapun. Kamu nggak sadar? Kamu sendiri kan? Kamu yang manfaatin penyakitnya Lina untuk kepentingan Jojo. Kamu lupa? Kamu pernah ngajak Jojo ke rumah sakit dan kamu udah nyeritain semua penyakitnya Lina ke Jojo. Gua terpaksa ngelakuin itu. Itu semua gara-gara ketololan lo. Semua rencana gua hampir berantakan, Bel. Jadi lebih baik perhiasan ini gua aja yang simpen. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembuhin Lina ya Allah. Sembuhin Lina ya Allah. Panjangin usianya ya Allah ya. Beri kami petunjukmu ya Allah. Biar kami bisa dapat duit buat biaya operasi Lina. Ya Allah. Selama ini Bella aja terus-terusan nolongin kami ya Allah. Kami udah nggak mau ya Allah ngebebanin dia terus-terusan. Kasihan tuh anak. Beban hidupnya jadi makin tinggi. Ya Allah. Kasih petunjuk ya Allah ya. Kasih jalan ke kita ya Allah. Biar kita bisa dapat duit buat pengobatan operasinya Lina. Tolongin ya Allah, tolongin. Ya. Bu, Ibu jangan ngomong kayak gitu, Bu. Bella sama sekali nggak pernah ngerasa terbebani. Bella ikhlas, Bu. Bella sayang sama Ibu. Bella sayang sama Bapak dan Lina. Bella senang banget, Bu. Kalau Bella bisa ngebantu Lina. Ibu tahu kan? Sekarang Bella udah kerja lagi, Bu. Insya Allah besok pasti Bella bakal dapat uang dan Lina akan cepat dioperasi. Lina pasti akan sembuh, Bu.
Apapun yang terjadi, Raffi harus tetap ngasih uang itu ke aku. Ibu sama bapak adalah orang tua Bella. Bella nggak mau hidup dengan siapapun. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Gue tuh tahu banget. Cewek macam Bella itu bisa ngelakuin apapun untuk ngedapetin apapun yang dia mau. Cewek rese. Eyang mau bicara. Eyang tidak suka kalau kamu bicara kasar dengan Bella. Sebagai laki-laki kamu harus bisa menghargai perempuan. Seperti yang selama ini kakak kamu lakukan. Apalagi kalau bicara kasar dengan Bella. Eyang merasa kalau dia itu sangatlah berbeda dengan perempuan lain. Ya mungkin 1:1000. Ya? Wanita kayak Bella 1:1000. Yang belum tahu aja. Kalau gue mau, sekali lirik aja. Gue bisa dapat puluhan cewek kayak Bella. Ya mungkin Bella beda. Tapi nggak di mata gue. Bisa jadi mata Jojo. Lihat aja. Bentar lagi, si Jojo cowok tolol itu bakal jatuh cinta sama Bella. Kasihan Bella ya. Di usianya yang masih sangat muda, dia harus menanggung beban yang berat. Dia harus menanggung semua biaya pengobatan saudaranya. Menjadi tulang punggung keluarganya. Kok gue jadi mikirin Bella sih? Udah amat ah. Mas Surya kemana ya? Udah malam begini, dia belum juga pulang. Syukurlah, akhirnya dia pulang juga. Mas dari mana aja sih, Mas? Kok jam segini baru pulang? Kasih, mau tahu aja kemana aku pergi. Padahal daripada aku harus menghabiskan waktu bersama dia di sini, mendingan aku bersenang-senang sama sekretaris baruku ini. Ya, daripada di sini sama perempuan nggak menarik seperti ini. Kalau dibandingkan dengan Tari, Kasih benar-benar jauh lebih jelek. Tari itu jauh lebih cantik. Mas dari mana sih? Nanya lagi. Kamu nggak lihat? Aku pulang kerja dari hotel. Kerjaanku banyak. Ngerti kamu? Hah? Aku capek. Mau istirahat. Kasihan kamu, Bel. Nungguin aku sampai ketiduran di sini. Lina, kamu kenapa, Lin? Kamu butuh sesuatu? Enggak kok, Bel. Aku nggak butuh apa-apa. Justru, aku mau berterima kasih sama kamu atas apa yang kamu lakuin semua untuk aku. Aku tuh sedih banget. Kenapa ya? Aku selalu nyusahin orang. Enggak, Lin. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita semua sayang sama kamu. Dan sebentar lagi kan kamu harus operasi besar. Habis itu kamu pasti sembuh. Jadi kamu harus istirahat yang banyak ya. Lina, aku mau sholat subuh
ibu dulu ya. Iya, Bel. Aku harus secepatnya dapetin uang aku dari Raffi. Gimana pun juga, aku bakal paksa dia buat ngasih bayaran aku. Kalau enggak, aku yakin banget dia pasti bakal nyesel. Halo. Raffi, aku minta sama kamu, tolong kamu selesain semua janji kamu. Aku butuh uang. Adik aku hari ini harus dioperasi, dan keadaan dia sekarang udah gak membaik. Enak aja ya, lu nyuruh-nyuruh gue. Lu sadar gak sih? Di sini tuh bosnya gue, bukan lu. Gue pasti bakalan bayar, Bel. Tapi ntar, nggak sekarang. Nggak bisa. Aku dibilang kan, aku butuh uang sekarang. Dan kamu udah janji sama aku kalau kamu bakalan ngelunasin semua perjanjian kamu. Oke, kalau kamu nggak mau bayar, aku bakalan telepon Pak Jojo dan aku bakalan bilang sama dia. Dan aku nggak menjamin kalau misalnya rahasia kamu bakalan aman. Iya. Gua bakal bayar sekarang. Puas lo. Tuh anak makin hari makin ngelunjak aja ya. Lagi-lagi dia ngancem gue. Tapi gue juga nggak bisa ngambil resiko. Terpaksa gue harus pinjam duit ke Jojo lagi nih. Ya ampun, kenapa sih Raffi belum nelfon aku juga dari tadi? Nggak mungkin kan, orang kaya seperti dia nggak punya uang. Dia nggak ngerti apa, sekarang nasib Lina itu lagi di ujung tanduk. Dan Lina butuh dioperasi secepatnya. Kalau sampai 1 jam lagi Raffi nggak nelfon, aku bakal telepon Pak Jojo. Gue kagak tega ngeliat si Bella kelimpungan kayak gitu, Pak. Untuk anak udah banyak banget nolongin kita sama Lina. Bapak juga sama. Bapak juga nggak tega lihat Bella seperti itu. Tapi bagaimana lagi? Cuma Bella yang saat ini masih memungkinkan bisa menolong Lina karena kita tidak punya uang. Tapi kagak seharusnya, Pak, kita nyusahin si Bella. Lagian tuh si Bella kagak ada hubungan apa-apa sama kita, Pak. Mungkin di saatnya kita kudu ikhlas, Pak. Kita harus pasrahin, serahin semuanya sama Allah, Pak. Kita kudu siap buat kehilangan Lina sama Bella, Pak. Aku udah kagak tega banget Bella kelimpungan kayak gitu, Pak. Sumpah, Pak. Mungkin ini saat yang tepat ya, Pak, buat kita balikin kalungnya Bella. Bella, Ibu mau ngomong bentar sama lo. Duduk dulu, Le. Udah duduk sini. Bella, mulai sekarang lo kagak usah deh mikirin biaya pengobatannya Lina. Biar ibu sama bapak yang mikirin, yang nyari duit buat biaya operasinya Lina. Lu tuh udah banyak banget membantu, Bel. Bu, ibu jangan ngomong kayak gitu, Bu. Udah, Bella. Itu udah jadi tanggung jawab ibu sama bapak, ya. Lu udah banyak banget kebantu Bella. Sumpah, banyak banget. Ini kalung punya lo, Bel. Jadi waktu bapak nemuin lo dulu, ini kalung ada sama lo. Lo kudu simpen nih. Jangan sampai hilang nih kalung. Siapa tahu aja suatu hari gitu ya, keluarga kandung lo bakal nemuin lo.
pasti mereka tuh bakal kenalin lu dari untuk Alung. Enggak, Bu. Ibu sama Bapak adalah orang tua Bella. Bella nggak mau hidup dengan siapapun. Jadi Bella mohon sama Ibu dan Bapak, tolong jangan bahas masa lalu. Sayang sama Ibu. Terima kasih, Bel. Kamu memang anak yang baik. Mudah-mudahan aja kalung ini berguna, Bu. Emangnya untuk kalung mau diapain, Bel? Mungkin kalung ini bisa buat biaya pengobatan Lina. Supaya Lina bisa dioperasi. Aku bisa dapetin uang ini karena hasil kerja keras aku. Jadi aku minta sama kamu, tolong kamu belajar untuk hargain orang. Bila cinta tak lagi untukku, bila cinta tak lagi untukku. Aja. Mau ngapain lagi lo kesini? Gue minta duit dong. Butuh banget nih. Lo lupa apa yang gue bilang kemarin? Gue bilang kalau gue nggak akan ngasih lo duit sampai lo sadar sama kelakuan lo. Apalagi lo pakai duitnya cuma buat mabok-mabok doang. Lo sadar nggak sih? Kelakuan lo sama Bella kemarin itu udah keterlaluan. Lo harusnya bisa lebih menghargai Bella. Dia itu cewek yang baik. Dia bekerja keras buat keluarganya. Sementara lo, kerjaan lo cuma mabok-mabokan dan foya-foya doang. Lu nggak usah ceramah deh. Intinya, lu mau ngasih duit gua apa enggak? Enggak. Pelit lu. Sial. Kenapa sih? Semua orang jadi suka sama Bella. Nggak Eyang, nggak Jojo. Tiba-tiba aja semua suka sama Bella. Mana dia berani ngancam gue lagi sekarang? Gimana cara gue dapet duit ya? Jojo nggak mau ngasih gue duit. Ntar kalau gue ngasih duit sama Bella, dia beneran cerita semuanya sama Jojo lagi. Hancur gue. Gue cari duit kemana ya? Gue tahu nih sekarang. Siapa yang bisa nolongin gue? Kenapa gue lupa ya? Pak, tolong pegang kalung ini, Pak. Saya mohon, masukin nama Lina dalam jadwal operasi hari ini. Tolong selamatin dia. Kalung ini sebagai jaminannya. Saya janji, Pak. Saya pasti akan datang ke sini lagi dan saya akan bawa uang. Saya akan bayar semua biaya operasinya Lina. Tolong selamatin adik saya, Pak. Saya benar-benar nggak punya barang berharga yang lain selain itu. Saya mohon, Pak, masukin nama Lina ke dalam daftar operasi hari ini. Oke.
saya akan menyimpan kalung ini sebagai jaminan. Sekarang, saya akan berusaha untuk memasukkan nama Lina dalam daftar pasien saya yang akan dioperasi. Tapi besok pagi, jangan lupa kamu harus sudah store uang sebelum jam 10 pagi. Kalau enggak, ya saya akan memasukkan nama orang lain dan menggantikan nama Lina. Iya, Pak. Saya janji sebelum jam 10 pasti saya udah ada di sini dan saya akan bawa uangnya. Terima kasih, Pak. Bu, Bella pergi dulu ya, Bu. Insya Allah Bella dapat uang. Assalamualaikum. Ya Allah, baik banget ya Tuhan. Gimana, Mbak? Bagus kan? Iya, bagus. Berarti oke dong kalau harganya segitu. Bisa, Pak. Apaan sih? Raffi, di mana kamu sekarang? Aku minta uang aku sekarang juga. Detik ini juga. Lu tuh bawel banget ya. Kenapa sih? Lu jadi ngeselin banget kalau udah urusan duit? Dasar cewek. Heh, aku udah ngasih tau ke kamu kan alasannya apa? Adik aku sakit dan dia harus dioperasi. Dan aku minta sekarang juga kamu ke rumah sakit. Dan aku minta uang aku. Udah, lu tenang aja. Gua sekarang lagi di jalan. Bentar lagi gua sampai rumah sakit. Lu tunggu aja sana. Halo, Tari. Kamu lagi sibuk ya? Rencananya saya mau ngajak makan siang. Sepertinya ada yang datang. Halo, Tari. Nanti saya telepon lagi ya. Iya, baik. Ternyata Mas Surya masih tidur. Perasaan tadi aku dengar Mas Surya ngobrol sama seseorang. Mas, bangun Mas, sudah siang. Ganggu aja. Nggak ngelihat apa? Aku lagi tidur. Masih ngantuk nih. Sikap Raffi mulai kasar dan semaunya. Apa mungkin Raffi menuruni sifat papanya? Ini mungkin karma buat aku. Karena aku tidak berbuat apa-apa waktu suamiku mencelakai keluarga Busari. Sekarang hidup Raffi berantakan. Dan suamiku berubah seperti orang asing. Ini orang kemana sih? Mau duit juga sih? Ini duit lo. Kamu bisa nggak sih sopan sedikit? Apa lagi sih? Aku bisa dapetin uang ini karena hasil kerja keras aku. Jadi aku minta sama kamu, tolong kamu belajar untuk hargain orang. Dan kamu jangan pernah samain aku dengan perempuan-perempuan yang selalu deketin kamu cuman pengen uang aja. Denger ya, lu nggak usah bawel. Intinya gue udah ngasih duit yang lu minta. Jadi nggak usah ceramah. Raffi, mulai hari ini kamu ikut Eyang ke hotel. Eyang mau lihat bagaimana kamu belajar mengelola hotel dari kakakmu Jojo. Bila cinta tak lagi untukku.
bila cinta tak lagi untukku. Dasar orang kayak sombong. Bu, Pak, alhamdulillah Bella sekarang dapat uang. Jadi uang ini bisa kita pakai buat operasinya Lina. Masya Allah, Bella. Uang segini banyak dapat dari mana, Bella? Bella minjem dari kantor, Pak. Jadi nanti kalau Bella gajian, gaji Bella bakalan dipotong. Udahlah, Pak. Kita nggak perlu khawatir soal itu. Yang penting sekarang Lina bisa operasi. Alhamdulillah, Bella. Berarti Allah masih sayang sama kita. Masih mau memberikan kesempatan supaya Linda sembuh. Ya Allah. Terima kasih atas nikmat yang telah Kau berikan ini, ya Allah. Bella, lu beruntung banget ya. Lu punya bos baik banget. Sampai mau minjemin lu duit. Makanya lu tuh kalau kerja yang bener ya. Yang baik sama dia ya. Iya, Bu. Ya ampun. Bu, Bella udah terlambat, Bu. Bella harus berangkat ke kantor sekarang ya. Assalamualaikum. Bella mana ya? Kok jam segini dia belum datang sih? Apa masih di rumah sakit? Masih ngurusin adiknya kali ya? Maaf, Pak. Saya terlambat. Gak apa-apa kali. Saya ngerti keadaan kamu. Udah, mulai kerja sana. Akhirnya kamu pulang juga, Raffi. Eyang sampai lelah nungguin kamu dari tadi. Eyang nyariin Raffi. Emangnya ada apanya? Ada apa? Ada apa? Kamu jangan belaga bodoh sama Eyang. Pakai cengar-cengir segala. Kamu pikir kalau kamu cengar-cengir, Eyang tidak marah sama kamu? Hah? Raffi, mulai hari ini kamu ikut Eyang ke hotel. Eyang mau lihat bagaimana kamu belajar mengelola hotel dari kakakmu Jojo. Eyang mau Raffi belajar bisnis sama Jojo? Iya. Memangnya kenapa? Kamu nggak mau? Mau. Ya sudah. Sana ganti baju. Iya. Apa-apaan itu? Enak aja dia marahin Raffi. Nggak bisa biarin. Mas. Jangan, Mas. Mas sabar dulu, Mas. Ibu Sari kan melakukan itu demi kebaikan Raffi, Mas. Selama ini kita kan sudah manjain Raffi. Makanya Raffi itu tidak pernah belajar untuk bertanggung jawab, Mas. Kerjanya main terus. Saya rasa sekarang sudah saatnya dia belajar untuk bekerja. Kalau yang ini masuk akal, aku bisa terima. Tapi kalau dia menampar Raffi yang kesekian kalinya, aku tidak bisa terima. Enak aja. Emang siapa dia? Tapi, Mas, Ibu Sari melakukan itu kan karena dia sayang sama Raffi, Mas. Alah, selalu ceramah aja. Mendingan aku sekarang berangkat ke kantor daripada di sini mendengarkan ceramah kamu yang tidak bermutu itu. Raffi, ngapain bengong di situ? Ayo. Iya. Bella, coba kamu ke resepsionis. Terus kamu tanya, Tuan Kimura dan Tuan Minoru sudah pesan meja atau belum? Baik, Pak. Woi, Jo. Wes. Apa kabar lo? Ngapain lo di sini? Brother. Gabung. Iya, boleh. Iya,
Tumben lo pada makan di sini. Biasa, makan doang. Lo sendiri ngapain di sini? Oh, gue ada meeting di sini. Lu kesini sama siapa, bro? Sendirian aja? Enggak. Gue mau Bella tuh. Sekretaris lo keren juga ya. Kemarin gue lihat waktu acara party, dia kan datang sama Raffi. Gayanya cool banget, men. Walaupun si Raffi udah kurang ajar banget sama dia. Lagian adek lo parah juga tuh. Masa si Bella dipaksa suruh minum alkohol sih? Geblek kan? Iya tuh adek lo. Untung si Bella bisa tetap cool. Dan bisa tegas nolak. Ya kan, men? Sampai segitunya ya? Iya. Lagian, kalau gue pikir, cewek secakep Bella tuh nggak cocok deh sama si Raffi. Udahlah, bro. Mendingan gue saranin lo jagain adek lo deh. Daripada dia gangguin Bella terus. Sayang kan cewek secakep Bella kalau harus dapetin adek lo. Kayaknya gue mesti ngasih tahu sama cewek kampung itu siapa gue sebenarnya. Kalau enggak dia makin bertingkah. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Kamu itu kalau kerja santai-santai begini, kapan mau selesainya? Eyang, Raffi itu capek. Lagian ini kan jam istirahat. Jadi boleh dong Raffi istirahat bentar. Udah gitu lanjutin lagi. Enggak. Nggak bisa. Eyang ini emang ngeselin banget sih. Bella aja boleh keluar-keluar. Masa gue nggak boleh sih? Kira-kira sekarang Bella lagi di mana ya? Ngapain ya tuh anak? Mudah-mudahan dia nggak macam-macam. Lagian tuh anak kan mestinya jadi orang suruhan gue. Kok sekarang malah jadi kayak gini sih? Atau jangan-jangan dia lagi bersenang-senang di luar sana sama Jojo lagi. Sementara gue terjebak di ruangan kayak gini. Mas, sisi full ya? Kok muka kamu pucat banget sih? Kamu sakit ya? Udah makan? Belum. Kamu mau makan bakso kan? Mau. Siti makan. Bang, baksonya 2 porsi ya? Ya, Bu. Kita makan yuk. Kedua, Bu. Iya. Biar saya yang bayar ya, Bang? Ya, masuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Di luar ada yang mencari Ibu. Oke, saya ke sana. Raffi, Eyang keluar sebentar. Kamu lanjutkan ya. Iya. Sekarang yang udah pergi. Dan gue bisa nyantai-nyantai. Gila. Waduh. Nih Kiki kalau sampai ngeliat gue pakai baju kayak gini dan kejebak di ruangan kayak gini, dia bisa ngetawain gue habis-habisan. Mimpi apa ya gue semalam ya? Untung si Bella bisa tetap cool dan bisa tegas nolak. Ya kan, men? Sampai segitunya ya? Iya. Lagian, kalau gue pikir cewek secakep Bella tuh nggak cocok deh sama si Raffi.
Kayaknya gue mesti ngasih tahu sama cewek kampung itu siapa gue sebenarnya. Kalau enggak dia makin bertingkah. Pak Jojo mikir apa sih? Kok dia jadi ngelamun terus dari tadi? Dengar baik-baik ya. Lu jangan pernah lupa. Lu tuh bukan siapa-siapa kalau tanpa gue. Tanpa gue bawa lu ke sini, lu pasti masih jualan sate di pinggir jalan. Lu nggak usah macem-macem ya. Jangan pernah besar kepala. Gara-gara Jojo dan Eyang udah mulai baik sama lu. Mereka bisa ketipu sama tampang lu yang polos. Tapi gue enggak. Gue tahu banget siapa lu. Oh iya, Bel. Berkas-berkas tawaran kerja sama yang tadi mana? Bella? Tadi kan dia jalan sama gue. Kemana lagi dia? Lu jangan lupa dari mana lu berasal. Meskipun lu pakai baju bagus dan mahal, lu tetap orang miskin. Orang miskin dari kampung, dari pinggir jalan. Bella, kamu kenapa, Bella? Apa Raffi udah nyakitin kamu? Bella, jawab, Bella. Apa Raffi udah nyakitin kamu? Raffi, lu udah keterlaluan, Raffi. Dia harus gue beri pelajaran. Hei, tumben lu main kantor gue. Ada angin apaan? Hah? Baju lu nggak banget sih? Norak atau nggak? Kayak pejabat-pejabat. Lu nggak tahu aja kan? Baju mahal, men. Baju mahal. Raffi! Lu apain, Bella? Lu ngomong apaan sih? Gua nggak ngerti. Jangan bohong sama gue, Vi. Apa yang udah lo lakuin sampai Bella bisa nangis? Kenapa sih? Lu selalu aja seenak-enaknya sama Bella. Lu selalu kasar sama Bella. Seolah-olah dia punya utang budi sama lo. Gue ingetin sama lo ya. Jangan pernah ganggu Bella lagi. Bella itu beda sama cewek-cewek yang pernah lo deketin. Gue gak mau. Ntar kerjaannya Bella berantakan cuman gara-gara lo. Cinta tak lagi untukku. Gue ingetin sama lo ya, jangan pernah ganggu Bella lagi. Bella itu beda sama cewek-cewek yang pernah lo deketin. Selamat siang. Ini siapa ya? Suami saya mana? Saya mau bicara sama dia. Maaf Bu, Pak Suryanya lagi ada rapat penting. Jadi nggak bisa diganggu sama siapapun. Aku senang banget pas aku sadar aku harus melihat kamu. Aku akan selalu ada di samping kamu. Apapun yang terjadi. Dia itu sangat baik, cantik, taat beragama. Siapa ya gadis ini? Sepertinya ibu sangat menyukai dia. Mereka memang miskin. Tapi mereka mempunyai semua yang gue gak punya. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan.